Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Semoga kalian dipanjangkan umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan tentang kisah dari Kalimantan Selatan, khususnya di hulu Sungai Utara Amuntai, yaitu tentang kisah Syekh Sayyid Sulaiman yang dikenal satu badan dua kubur. Datu Sulaiman, yang akrab dipanggil Sayyid Sulaiman, terkenal dengan julukan manusia yang memiliki kesaktian luar biasa dan dua makam. Beliau dimakamkan di dua tempat berbeda, satu di Pakacangan dan yang lainnya di Desa Padang Basar, dengan jarak sekitar 4 km. Dahulu kala, hidup seorang pedagang yang sangat kaya bernama Datu Paragam. Setiap harinya, ia berdagang sambil menjelajahi sepanjang sungai. Pelanggannya adalah masyarakat yang tinggal di tepi sungai, seperti Sungai Balangan, Sungai Kelua, Sungai Sarita, Sungai Martapura, dan beberapa anak sungai lainnya. Datu Paragam biasanya mengambil atau membeli barang dagang di Martapura, Kabupaten Banjar, yang berjarak sekitar 190 km dari Amuntai. Kemudian, barang dagangan tersebut diangkut oleh kapal dagang yang menelusuri sungai hingga tiba di Amuntai. Datu Paragam menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari untuk rumah tangga, termasuk garam, gula, teh, kopi, telur, serta peralatan rumah tangga seperti piring, sendok, wancu, dan barang pecah belah lainnya. Suatu hari, setelah selesai berbelanja barang dagangan di pelabuhan kapal Martapura, Datu Paragam memperhatikan seorang anak laki-laki kecil yang berusia sekitar 4 tahun. Anak tersebut tidak mengenakan pakaian atau telanjang, dan terlihat menangis sambil meronta-ronta, sepertinya ingin ikut kapal bersama Datu Paragam. Namun, saat kapal sudah mulai menjauh, anak tersebut melompat dan berdiri dengan tegak tepat di atas tumpukan telur. Menariknya, telur-telur tersebut tidak satu pun pecah. Ketika orang-orang menyaksikan kejadian itu, mereka sangat kaget. Datu Paragam mencoba mendekati anak itu dan bertanya, "Wahai anak, siapa namamu?" Ucapnya lembut. "Sayyid Sulaiman," jawab anak itu lantang. "Siapa nama ayah dan ibumu?" "Ayah bernama Muhammad Tahir dan ibu Siti Aminah," jawab anak itu. "Tetapi mereka sudah meninggal semua," lanjutnya sedih. "Dari mana asalmu?" tanya Datuk. "Saya dari Sumatera." "Wah, jauh juga," Datuk kaget. Anak itu mengangguk sedih. "Maukah kau tinggal bersamaku?" ajak Datu Paragam. "Mau," ucap anak itu dengan gembira. Setelah itu, Datu Paragam memandikan anak tersebut, memberikannya pakaian baru, dan menyajikan berbagai makanan lezat. Setelah beberapa saat, sang anak tertidur nyenyak, baru terbangun saat kapal dagang mencapai Amuntai. Datu Paragam dan beberapa penumpang lainnya merasa heran melihat perjalanan pulang dari Martapura ke Amuntai, melewati sungai yang berkelok-kelok dengan arus air yang cukup deras, ternyata dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Dalam pikiranku, mungkin ini karena aku membantu anak yang terlantar, bisik hati Datu Paragam. Sayyid Sulaiman, yang kadang dipanggil Sayyid, tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan pandai bergaul. Sayyid Sulaiman sering menunjukkan perilaku yang unik, yang membuat orang-orang kagum dan heran. Kejadian-kejadian aneh tersebut sering kali disaksikan secara langsung oleh Datu Paragam, istrinya, dan teman-teman akrab mereka. Suatu hari, Sayyid Sulaiman bermain bapatakan, sembunyi-sembunyian, dengan teman-temannya. Ketika kalah,
Said harus mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dan sebaliknya jika yang lain kalah, Said bersembunyi. Proses tersebut berulang-ulang dan berlangsung hampir 1 jam lamanya. Kemudian, Said memenangkan permainan dan mendapat kesempatan untuk bersembunyi, sedangkan salah satu temannya menjadi pencari. Said bersama teman-temannya bersembunyi dan bertebaran. Teman-teman Said dapat dengan mudah ditemukan oleh pencari, namun Said tetap tidak dapat ditemukan, bahkan setelah berjam-jam berlalu. Teman-temannya heran di mana ia bersembunyi. "Said, di mana kau?" teriak anak-anak itu serentak. "Aku di depan kalian." "Di mana?" "Di atas pohon pisang," ucap Said lantang. Teman-teman Said Sulaiman terkejut melihat anak itu berada di atas pelepah pisang, menggunakan kesaktiannya untuk meringankan tubuhnya. Pada hari berikutnya, permainan sembunyi-sembunyian dilanjutkan, dan kembali Said menghilang. Teman-temannya mencari ke sana kemari selama berjam-jam, bahkan pohon-pohon pisang di sekitar tempat itu menjadi sasaran pencarian. Menurut perkiraan mereka, Said yang sakti itu akan bertengger di pelepah pisang yang lain, hanya tempatnya yang berbeda. Lantaran begitu lama mencari, mereka akhirnya angkat tangan. "Said, kami menyerah." "Di mana kau?" seru anak-anak beramai-ramai. "Aku di depan kalian," ucap Said lantang. "Di mana?" "Carilah di pohon jagung." Teman-teman Said kembali keheranan sebab mereka menemui Said yang bertengger di daun jagung dengan kesaktiannya mengecilkan tubuh. Saking kecilnya tubuhnya hanya sebesar ibu jari tangan. Meskipun berada pada masa bermain anak-anak, Said Sulaiman tetap melibatkan diri dalam membantu orang yang merawatnya. Dia menyisihkan waktu untuk berkontribusi dalam berbagai pekerjaan seperti menuai padi, mencari ikan, dan berbelanja. Pada suatu siang yang cerah, Datu Paragam dan istrinya pergi menuai padi, dan Said diberi tanggung jawab untuk menjaga padi yang sedang dijemur di tanah lapang. Tanpa tanda-tanda sebelumnya seperti awan tebal, mendung, angin, dan guntur, hujan lebat tiba-tiba turun dengan deras. Sementara itu, Said tertidur nyenyak tanpa menyadari perubahan cuaca yang drastis. Datu Paragam kesal sambil berkata, "Kenapa kamu bisa tidur nyenyak, sementara padi dibiarkan terkena hujan?" Ketika dia tiba di rumah dan melihat jemuran basah kuyup karena hujan deras, Said meminta maaf, "Maafkan saya, Datu. Saya tidak menyangka akan hujan, sehingga saya tidur tanpa memperhatikannya," ucapnya penuh penyesalan. Dengan tergesa-gesa, Said segera mengambil seluruh padi yang terkena guyuran hujan dan menyimpannya di dalam lumbung padi. Tanpa mempedulikan tubuhnya yang basah kuyup karena hujan, ia fokus pada tugas menyelamatkan hasil panen. "Biar, tidak usah diambil. Hujankan saja sekalian," istri Datuk marah. Said menyelesaikan pekerjaannya dengan sabar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia kembali tidur. Istri Datu Paragam, dengan wajah cemberut, mendekati tumpukan padi dan memeriksa padi-padi yang telah terkena guyuran hujan. Istri Datu Paragam berseru, "Datu, cobalah pegang ini." Dengan ekspresi heran, Datu Paragam bertanya, "Ada apa?" Istri Datu Paragam menjawab, "Padi kita ternyata tetap kering." Dengan suara penuh kagum. "Yang benar saja," sanggah suaminya. Datu Paragam kaget luar biasa ketika membuktikan bahwa padi-padi tersebut benar-benar kering. "Elni pasti berkat kesaktian anak itu," ucap Datuk. "Iya, seharusnya aku tidak memarahinya seperti tadi,"
ucap istrinya penuh penyesalan setelah sebelumnya sempat memarahi Said. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati Said yang sedang tidur nyenyak. Biarkan saja dia menikmati tidurnya. Setelah dia bangun, kita akan minta maaf dan berjanji untuk tidak lagi bersikap kasar kepadanya. Sepertinya, anak ini bukanlah anak manusia biasa, kata Datuk menenangkan istrinya yang tampak gelisah karena merasa bersalah. Pada suatu sore, istri Datuk Paragam bersiap memasak makan malam. Namun, karena tidak memiliki ikan sebagai lauk, ia meminta suaminya untuk pergi mengail ikan di sungai. "Saya ikut," seru Said sambil membawa beberapa bilah tongkat dari batang bambu. "Ayo, mari," ajak Datuk Paragam sambil melangkah. Datuk Paragam mengail berjam-jam, namun tidak satu pun ikan yang menggigit ujung kailnya. Rasa gelisah mulai menyelubunginya. Lalu, Said Sulaiman turun ke tepi sungai membawa 4 bilah bambu. Ia menancapkannya ke dalam air, masing-masing di 4 sisi, dengan kedalaman kurang lebih sejengkal. "Hai, Said, jangan bermain di situ, elkan ikan akan lari," Datu melarang Said. Namun, Said tetap saja berada di sungai, malah kian ke tengah. "Ayo, ambillah ikan-ikan yang ada di wilayah ini," ucap Said. Namun, Said tetap saja berada di sungai, malah kian ke tengah. "Ayo, ambillah ikan-ikan yang ada di wilayah ini," ucap Said. "Datu, jangan bercanda," kata Datu agak kesal karena sudah lama tidak mendapat ikan sama sekali. "Saya tidak main-main, ambillah," ucap Said lagi. Setelah mendengar permintaan anak itu beberapa kali, dan melihat raut wajah yang tulus dan jujur, Datu mencoba berdiri dari duduknya, kemudian melangkah mendekati Said Sulaiman. Datu sangat terkejut saat melihat begitu banyak ikan di tempat yang ditunjuk oleh Said. Lalu, dengan hati gembira, Datu mengambil satu persatu ikan tersebut. "Terima kasih, Nak. Ibumu pasti sangat senang karena kita berhasil mendapatkan ikan yang diinginkan. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Sampaikanlah rasa syukur pada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah," ucap Said. "Terima kasih, Tuhan," ucap Datu sambil mengangkat tangan, kemudian mengusapkannya ke wajahnya. Setelah itu, ia kembali sibuk memasukkan ikan-ikan ke dalam keranjang yang hampir penuh. "Cukup, Datu. Sisakan untuk orang-orang di belakang kita," pinta Said sambil tersenyum. "Iya." Datu berhenti mengambil ikan yang ada di air yang dangkal itu dan segera pulang membawa ikan-ikan hasil tangkapan yang cukup banyak. Suatu hari, muncul kabar bahwa pasukan Belanda berencana menyerang desa Padang Basar dan sekitarnya. Warga ingin melarikan diri, namun sayangnya, waktu sangat terbatas karena pasukan semakin mendekat. Melawan pun tidak mungkin dilakukan karena jumlah pasukan mereka sangat besar dan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Said Sulaiman melompat ke tengah kerumunan manusia yang panik. "Sekarang, dengarkan perintahku," ucap Said dengan lantang. "Menghadapi situasi ini, apa yang seharusnya kita lakukan?" desak orang-orang. "Siapkan tali dan bentangkan." Orang-orang segera bergegas mencari tali dari pelepah pisang yang kering. Kemudian, dengan cepat, mereka membentangkan tali tersebut, menyilang jalan, dengan mengikatnya dari satu pohon ke pohon lain yang berseberangan. Setelah menyelesaikan tindakan tersebut, penduduk berlindung di semak-semak sambil mengamati pergerakan pasukan Belanda. Tak berapa lama kemudian, pasukan Belanda tiba. Akan tetapi,
Mereka mengubah arah karena melihat bahwa jalan tersebut merupakan jalan buntu. Said Sulaiman berkembang menjadi seorang pemuda yang gagah, tampan, dan memiliki sopan santun yang tinggi, sehingga disukai oleh orang-orang dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda. Said Sulaiman juga gemar mengejar ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama Islam. Oleh karena itu, dia rajin mengunjungi rumah tuan guru untuk mendalami ilmu agamanya. Tidak heran, hampir tidak ada tuan guru di daerah Amuntai yang tidak pernah menjadi mentornya saat itu. Ketika mencapai usia 40 tahun, Said Sulaiman mengalami serangan penyakit. Datu Paragam berusaha menyembuhkannya dengan berbagai cara, termasuk penggunaan ramuan-ramuan tradisional. Sayangnya, upaya tersebut tidak berhasil, malah kondisi kesehatan Said Sulaiman semakin memburuk, dan akhirnya, beliau meninggal dunia. Banyak yang merasa sangat menyesal karena Said Sulaiman meninggal dalam keadaan sendirian, tanpa kesempatan untuk menikah dan meninggalkan anak atau keturunan yang dapat mewarisi kegantengannya, kehebatannya, keramahannya, dan semua sifat baik yang dimilikinya. Kabar meninggalnya Said Sulaiman dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang segera berdatangan untuk berbelasungkawa. Masalah penguburan sempat membingungkan masyarakat sebab sebagian menginginkannya di padang basar, tetapi yang lain meminta di Pakacangan sebab di sini terdapat sejumlah sahabat karib beliau. Dalam mimpinya, Said Sulaiman menyatakan keinginannya untuk dikuburkan di depan rumah Datu Paragam di desa Padang Basar pada pagi hari. Dan, pada sore harinya jika ada sungai Batang Tibarau yang berjalan di air menentang arus, kuburkanlah Batang Tibarau tersebut di desa mana ia berhenti sebab itu juga jasadku. Dengan adanya mimpi tersebut ditetapkanlah dua tempat pemakaman, yaitu Desa Padang Basar pagi harinya dan Desa Pakacangan pada sore harinya. Cerita tentang Said Sulaiman sebagai manusia sakti yang berkubur ganda atau satu jasad dua makam telah tersebar luas melalui komunikasi lisan di masyarakat. Namun, versi ceritanya bervariasi. Secara pokok, cerita tersebut mencakup nilai-nilai mulia seperti kasih sayang sesama, kepedulian pada lingkungan, kreativitas, kesabaran, dan semangat perdamaian. Sampai di sini dulu kisah ini, mohon maaf jika ada salah kata, minta halal minta ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.